Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya yakin siang hari ini cuacanya dimanapun agak mendung. Kita tidak tahu nih cuaca akhir-akhir ini memang tidak bersahabat. Saya harapkan teman-teman yang hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Sinar Hadi Wijaya. Ketika teman-teman mencari informasi saya, nah inilah yang ingin teman-teman kejar. Jadi webinar kali ini tidak akan ada yang namanya presentation, tidak akan ada yang namanya slide. Saya dalam kali ini akan memberikan informasi ya Mbak Ratna. Oke, ya saya dalam siang hari ini akan memberikan presentasi. Dalam arti presentasi, harapannya presentasi yang saya sampaikan nanti prakteknya itu adalah memberikan solusi kepada teman-teman semuanya. Jadi ketika selesai webinar atau acara ini, teman-teman memiliki sebuah ilmu, memiliki sebuah solusi terhadap masalah digital marketing bagi teman-teman, baik itu untuk mahasiswa ataupun itu untuk UKM. Nah, sebenarnya apa sih, kenapa sih judulnya adalah optimalkan digital marketing untuk mahasiswa dan UKM kampus. Mungkin dari total 95 peserta ini mungkin bisa dibuka kolom chatnya, kita chat terlebih dahulu. Teman-teman di sini mempunyai masalah apa yang berhubungan dengan digital marketing ataupun dengan peran teman-teman sebagai mahasiswa ataupun sebagai UKM kampus. Sambil saya tunggu, saya akan memberikan sedikit intro, sedikit informasi mengenai apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapatkan pada siang hari ini. Silakan di kolom chat, saya akan membaca kolom chatnya. Nanti kebutuhan apa sih yang ada di pandangan teman-teman hasilnya ketika sudah mengikuti acara ini. Jadi jangan hanya pasang headset kemudian matikan kamera aja, tetapi ayo kita interaksi. Namanya webinar adalah interaksi dua arah. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengetikkan atau ketik di kolom chat mengenai hal tersebut. Nah, saya izin share screen sekalian. Sebenarnya benar tadi kata Bapak dari perwakilan kampus bahwasanya memang sekarang banyak sekali istilah atau kebutuhan mengenai digital marketing. Sebentar, security participant can chat. Oh ya udah, boleh. Yang pertama, saya izin share screen. Jadi tujuan saya menyampaikan pada siang hari ini adalah ketika kita bicara mengenai digital marketing, maka kita bicara mengenai pemasaran dalam bentuk digital. Pemasaran dalam bentuk digital itu artinya pemasaran dengan mesin pencarian, entah itu Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain. Artinya, kita harus memposisikan diri kita sebagai brand atau posisikan entah itu teman-teman mempunyai usaha ataupun sebagai UKM dari sebuah kampus atau di UNER, bagaimana itu bisa dicari di dunia digital. Teman-teman saat ini lebih banyak nyarinya di Google. Sama halnya seperti ini. Nah, ketika kita ngetik Sinar Hadi Wijaya, maka oke, saya carinya dari menggunakan incognito aja deh. Sinar Hadi Wijaya. Nah, maka informasi inilah yang akan teman-teman butuhkan. Teman-teman tentunya yang dibutuhkan ketika teman-teman ingin mengoptimalkan digital marketing adalah ketika dicari kata kuncinya, ketika dicari informasi mengenai produk, jasa, ataupun UKM-nya, itu langsung muncul semua informasi diri mengenai target kata kunci tersebut. Di sini otomatis sudah muncul semuanya, mulai dari website saya, Instagram saya, bahkan sampai YouTube, Facebook, profil saya di WordPress, dan lain-lain. Jadi digital marketing itu tidak hanya kita bicara pada segmen Google aja, tapi kata kuncinya adalah di mesin pencari. Mesin pencari itu adalah bisa mesin pencari Google, mesin pencari di platform digital seperti sosial media, atau mesin pencari di e-commerce.
Inilah yang akan kita pelajari kurang lebih 60 menit ke depan. Saya akan langsung mempraktekkan. Jadi kita kalau saya berikan teori kelamaan, saya harap teman-teman semuanya sudah mempersiapkan pen dan juga kertas untuk melakukan pencatatan. Apa sih, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan digital marketing untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman UKM. Oke, saya ingin kembali lagi pada kalau nggak salah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu saya menjadi pembicara di salah satu coworking space di Surabaya dengan komunitas EUMKM Surabaya. Betul, ada EPKN juga di dalamnya. Mereka mengeluhkan mengenai digital marketing. Pada saat pandemi mereka mendapatkan profit besar dikarenakan penjualan di e-commerce itu mereka tinggi. Tetapi setelah selesai pandemi, mereka sekarang kalang kabut. Artinya apa? Orang sudah mulai berjualan offline lagi. Online sudah mengalami penurunan. Sehingga mereka mau tidak mau berjualannya di menggunakan sosial media. Bagi UMKM, sosial media itu banyak banget. Sosial media itu mulai dari Facebook, Instagram, kemudian Twitter, bahkan yang sekarang yang paling sering dipergunakan itu adalah TikTok atau yang keranjang kuning, itu yang sering dipergunakan. Semua sosial media mempunyai tanda kutip pasarnya, mempunyai marketnya masing-masing. Dan inilah yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, ketika teman-teman ingin optimal digital marketing, pastikan eksistensi teman-teman itu ada di dunia digital. Eksistensi itu apa aja? Mas, kalau kehadiran saya deh, saya kesulitan ngomongnya. Kehadiran saya di dunia digital itu seperti apa? Mungkin yang pertama teman-teman kalau buat website harganya mahal. Website memang tidak semahal yang teman-teman sampaikan. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai website. Namun yang kalau teman-teman ada lokasi, ada bentuk fisik lokasinya seperti UKM atau teman-teman yang punya usaha ada bentuk titik lokasinya, maka yang paling efektif adalah menggunakan istilahnya Google My Business atau Google Businessku. Jadi perkenalkan, ini adalah Google Profile Business. Teman-teman bisa memulai awal ketika teman-teman ingin eksistensi di dunia digital, baik itu mahasiswa ataupun UKM, teman-teman harus mengenal dengan yang namanya Google Business Profile. Apa itu Mas Google Business Profile? Pertanyaannya kita kembalikan lagi kepada teman-teman. Contoh, teman-teman kalau mencari hotel, carinya di mana? Sebelum mencari di e-commerce ataupun di platform OTA, maka teman-teman akan mencari di mesin pencari seperti Google. Nah, itu Mbak Ulfa jawabnya Google. Boleh, Chris. Nah, ketika kita bicara Google, sebentar, partisipan jangan open mic dulu, biar saya open mic. Ketika kita buka Google, saya ketik Dapanel Media Indonesia. Nah, inilah informasi yang tanda kutip teman-teman perlu kasarannya miliki terlebih dahulu. Mas, kalau UKM bagaimana? Ya sudah, tandai aja UKM yang ada di titik teman-teman, yang ada di Google Map. Inilah profil atau kehadiran teman-teman di dunia digital secara gratis. Teman-teman bisa mulai dengan Google Business Profile. Atau teman-teman yang sudah mahir, yang Mas, kalau pengen muncul di Google maka harus belajar SEO, Search Engine Optimization. SEO lokal itu adalah Google Business Profile. Jadi pastikan teman-teman mempunyai akun Google Business Profile. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya simple banget. Nah, kalau saya kecepatan silakan raise hand ataupun masukkan ke kolom di chat biar kita mengulang lagi. Cara membuat Google Business Profile itu yang pertama adalah paling gampang adalah buka Google Maps. Nah, jadi pertama adalah pastikan teman-teman sudah mempunyai Google Maps. Ya, otomatis semuanya bisa.
Kemudian titik lokasi teman-teman itu ada di mana? Saya ambil DPPKA UNER. Ya, betul ya. DPKKA UNER. Nah, seperti ini. DPPKKA UNER. Di sini DPPKKA UNER harusnya sudah diklaim oleh tim dari DPKKA. Jadi di sini sudah ada titik lokasinya. Mas, kalau saya pengen UKM saya juga ada di titik saya sebelahan dengan DPPKA. Apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin kehadiran saya di dunia online bisa muncul? Maka teman-teman silahkan membuat Google Business Profile. Caranya adalah di titik mana lokasi teman-teman atau ruangan teman-teman yang ada di kampus UNER itu ada di mana, teman-teman klik kanan, tambahkan bisnis Anda. Jadi, cara menambahkan Google Business Profile agar kehadiran kita di dunia digital itu mudah dicari orang, maka teman-teman tinggal klik kanan, tambahkan bisnis Anda. Nah, kemudian teman-teman tinggal memasukkan aja nama bisnis, kategori bisnisnya apa, tinggal next saja. Setelah teman-teman mengisi, nantinya akan ditanyain nomor teleponnya berapa yang bisa dihubungin kalau teman-teman ingin eksis, lokasinya pengen dikunjungin, alamatnya ada di mana, kemudian jam bukanya jam berapa saja, teman-teman bisa menghubungkan dengan sosial mana aja. Silakan diisi next semuanya. Teman-teman silakan menunggu 3-5 hari kerja, teman-teman akan mendapatkan konfirmasi bahwa lokasi itu langsung muncul di Google Maps. Mas, tetapi bagaimana jika kasusnya seperti DPKKA, yaitu tempatnya sudah ada? Kita tempatnya sudah ada, tapi kita nggak pernah melakukan manajemen dari venue tersebut, lokasi tersebut. Maka yang saya lakukan adalah tinggal teman-teman klaim bisnis ini. Nah, ini DPPKK, otomatis saya klik klaim bisnis ini, maka ini saya tinggal klaim aja. Nah, ketika saya klaim ini, semoga Mbak Ratna dan timnya nanti bisa menolak, maka lokasi itu bisa dengan mudah teman-teman ambil. Nah, inilah keunikan atau keunggulan ketika teman-teman sudah melakukan klaim lokasi. Ini otomatis Mbak Ratna dengan tim dari DPKKA sudah melakukan klaim lokasi tersebut. Karena apa? Karena ketika saya ingin mengambil lokasi ini, saya harus mengirim email ke info@uner.ac.id. Jadi, pastikan ketika teman-teman melakukan klaim, itu adalah klaim bisnis harus izin dengan yang punya ataupun yang membuat. Kalau misalnya itu dibuat oleh netizen, maka teman-teman bisa langsung ambil klaimnya. Di sini ada beberapa opsi, biasanya opsinya dihubungin dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Mas, saya sudah ada lokasi dan saya sudah dimiliki. Cara mengoptimalkannya bagaimana? Inilah yang sangat jarang dilakukan oleh teman-teman yang sudah memiliki Google Business Profile ataupun sudah melakukan SEO lokal. Yang pertama, ketika teman-teman sudah memiliki Google Business Profile, isi profilnya dengan lengkap. Yang pertama, yang diisi adalah nomor telepon. Pastikan nomor telepon ini adalah nomor telepon yang bisa dihubungin. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman bisa ada link untuk melakukan janji temu, klik aja atau buat linknya. Kemudian yang ketiga, pastikan terhubung dengan sosial media yang lain. Contoh, di sini terhubung dengan sosial media sosial media kantor, Facebook, dan juga terhubung dengan beberapa platform lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika teman-teman sudah mengisi detail lengkapnya, di dalam detail lengkap ini ada hal yang tanda kutip menjadi jawaban untuk pertanyaan dari Kak Krisna Nur Hidayat. Jadi Kak Krisna itu
tanya bagaimana caranya menjaga UGM kita, memasarkan produk kita. Oh, ini bukan di sosial media, tapi lebih ke lokal. Kalau teman-teman bermainnya di lokal, di area dengan menggunakan Google My Business, maka pastikan informasi area layanan. Jadi area mana yang dilayani oleh teman-teman, ini sudah dioptimalkan. Di sini saya sudah buka semuanya. Jam buka, kemudian fasilitas, dan lain-lain sudah saya isi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan ketika teman-teman sudah punya Google Business Profile, ini tambahkan informasi baru. Google atau Google Business Profile itu akan meningkatkan ranking. Ya, contohnya gini, Mas, saya punya sate di sebelah di 500 meter lagi juga ada sate. Bagaimana saya jualan sate di sini direkomendasikan paling atas oleh mesin pencari, oleh Google? Jawabannya adalah selalu update informasi di Google Business Profile dari teman-teman. Caranya update bagaimana? Tambahkan informasi baru. Jadi Google Business Profile ini adalah bentuk website di mana sudah ada postingan, sudah ada review, sudah ada koneksi dengan sosial media, tetapi jarang banget teman-teman lakukan optimasi. Jadi, langkah pertama adalah optimalkan terlebih dahulu Google Business Profile. Kemudian, yang kedua, Mas Hadi, saya Google Business Profile-nya, oke, paham. Nanti kalau nggak paham, silakan ditanyakan di kolom chat. Kemudian yang kedua, saya jualannya nggak mau offline. Saya jualannya adalah jualan online. Nah, kalau jualan online, pertanyaannya ada dua. Jualannya di sosial media atau jualannya di marketplace. Karena apa? Karena itu memiliki dua algoritma yang berbeda. Oke, kita bicara terlebih dahulu di sosial media. Sosial medianya apa? Karena sosial media itu ada grupnya. Contoh, ketika teman-teman menggunakan Facebook, otomatis harusnya Facebook dari teman-teman terkoneksi dengan Instagram dan juga WhatsApp. Ini yang jarang sekali teman-teman lakukan ketika mau menghadirkan eksistensi teman-teman atau kehadiran online teman-teman di sosial media. Saya akan bukakan satu tips lagi. Teman-teman kalau punya Facebook, bukanya kemana? Facebook.com atau m.facebook.com. Silakan diketik di kolom chat. Sambil saya nunggu dan saya mempersiapkan diri. Nah, kalau teman-teman bukanya cuma di facebook.com saja, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini Facebook saya. Tetapi ketika teman-teman bermain di eksistensi digital atau bermain di kewirausahaan, berjualan, jangan pernah menggunakan Facebook pribadi. Selalu pergunakan yang namanya fanpage seperti ini. Ini adalah fanpage dari kantor Dapanel. Alasannya apa menggunakan fanpage? Yang pertama, fanpage itu bisa di-manage lebih dari satu orang. Yang kedua, fanpage memiliki fitur yang jauh lebih banyak dibandingkan Facebook personal. Fanpage itu adalah branding dari usaha atau branding dari usaha teman-teman. Fanpage memiliki review. Fanpage memiliki recommendation yang jauh lebih diunggulkan dari halaman teman-teman secara umum. Mas, saya sudah punya fanpage. Oke, kita bicara fanpage. Tetapi yang menjadi kesalahan teman-teman seringkali fanpage tidak dikoneksikan dengan platform lainnya. Contoh platform lainnya itu adalah fanpage itu miliknya sekarang namanya Meta. Fanpage itu harusnya dikoneksikan dengan Instagram, harusnya dikoneksikan dengan WhatsApp. Caranya bagaimana mengkoneksikan antara fanpage, Instagram, dan juga WhatsApp? Disitulah muncul sebuah URL yang mungkin
teman-teman jarang buka, yaitu silakan teman-teman buka namanya Meta Business Suite. Ini 100% gratis dan inilah yang menjadi dominasi dari Dapanel di digital marketing. Jadi di dalam Meta Business Suite ini adalah menggabungkan antara 3 platform. Sebenarnya 4, tapi yang satu jarang dipakai. Yang pertama, menggabungkan antara Facebook. Yang kedua, menggabungkan dengan Instagram. Dan yang ketiga, menggabungkan dengan WhatsApp. Sekali lagi, ini kalau ketika teman-teman bermain di digital marketing dari sosial media, pastikan teman-teman mengkoneksikan ketiga platform ini, yaitu WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram di di Meta Business Suite. Ketiknya gampang, teman-teman tinggal ketik business.facebook.com. Di situ teman-teman akan terkoneksi dengan Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, disinilah peran dari Meta Business Suite itu bisa mendominasi lapangan. Contohnya apa? Yang pertama, saya menggunakan Meta Business Suite untuk kantor. Ini adalah untuk melakukan scheduling post. Dalam arti scheduling post, kalau teman-teman selama ini diribetkan nggak ketika kita ngomong pemasaran digital harus posting jam berapa, kemudian instastory-nya jam berapa, kemudian hashtagnya bagaimana, target marketnya ke siapa, direpotkan dengan itu enggak. Kita masih bicara organik ya, kita belum bicara iklan, karena saya tipe orang yang kalau bisa jangan iklan deh, kita organik. Diribetkan dengan itu enggak. Kalau teman-teman diribetkan dengan itu, sebaiknya teman-teman pergunakan fitur dari Meta Business Suite. Tips yang pertama untuk mengoptimalkan adalah dalam 1 bulan ada 30 hari, pergunakan 6 jam di tanggal 1, setiap tanggal 1, untuk mempersiapkan postingan 30 hari ke depan. Dalam arti postingan 30 hari ke depan itu bukan hanya postingan feed di Facebook saja, tetapi juga feed di Instagram. Postingan itu sekarang di Meta Business juga bisa namanya scheduling story. Jadi kalau bikin story, teman-teman kok setiap pagi storyku harus telat ya, telat posting ya, kemudian storyku hashtagnya apa ya, besok ada hari besar apa ya, saya pengen buat postingan kok bangunnya siang. Itu tidak akan terjadi ketika teman-teman sudah mengkoneksikannya dengan Facebook Business, dengan Meta Business ini, Meta Business Suite. Jadi di Meta Business Suite ini teman-teman bisa posting atau menschedulekan story, bisa posting dengan feed juga. Bahkan dari Instagram sendiri sudah menyampaikan pada kuartal pertama 2023 feed itu akan mudah diatur. Jadi kalau dulu itu feednya udah tenggelam, kita nggak bisa menata. Fitur Instagram di 2023 berdasarkan blueprintnya adalah kita bisa menata feed urutannya sehingga tatanannya kita bisa atur ulang. Jadi digital marketing sekarang memang dikuasainya untuk dalam bentuk postingan dan juga engagement itu lebih dikuasainya oleh Instagram dan juga Facebook. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan target marketnya. Nah, pada Meta Business inilah teman-teman bisa mengoptimalkan digital marketing dengan melakukan A/B testing. Ini yang jarang sekali dipergunakan oleh teman-teman ketika bermain di digital marketing, terutama sosial media. Apa itu A/B testing? Pernah nggak teman-teman mendapatkan iklan atau mendapatkan postingan gambarnya sama, tapi captionnya antara setiap orang berbeda-beda, dan itu langsung mengetahui jenis ponselnya dari teman-teman. Itulah A/B testing dari sekarang di Meta Business Suite, dan itu sudah termasuk fitur gratisnya. Jadi dengan A/B testing ini teman-teman bisa mengoptimalkan postingan mana nih yang akan lebih optimal untuk kita, baik itu dari segi jam, baik itu dari segi hashtag, baik itu dari segi warna, sehingga
Secara tidak langsung, Meta Business Suite ini akan membantu teman-teman untuk tanda kutip sebagai agensi dari sosial medianya teman-teman. Seperti itu. Jadi itu tadi Meta Business Suite ini bisa dikoneksikan antara Facebook, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang terakhir ini bisa dikoneksikan dengan WhatsApp Business. Oleh karena itu, kalau teman-teman chat ke WhatsApp bisnisnya Dapanel atau kantor saya, di situ teman-teman tampilannya sedikit berbeda dengan WhatsApp bisnis dari yang lain. Mas, itu API ya yang berbayar itu ya? Tidak. Ini semuanya fitur gratis karena saya sudah mengkoneksikan antara Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp di dalam satu platform. Nah, itu kalau kita bermain di sosial media. Jadi kalau kita bermain di sosial media, sebenarnya target market, kemudian sasarannya itu bisa kita tentukan. Mas, bagaimana dengan kalau kita bermainnya di marketplace? Marketplace, saya tidak bisa menjawab karena setiap marketplace itu mempunyai algoritma yang berbeda-beda. Ada yang marketplace algoritmanya berdasarkan jumlah klik, ada yang marketplace yang algoritmanya berdasarkan jumlah view atau pembelian. Namun satu hal yang sama, bahwasannya seluruh algoritma dari digital marketing itu sekarang human based. Artinya mempelajari kebiasaan dari usernya. Oleh karena itu, ketika teman-teman bermain di digital marketing, harapan saya adalah teman-teman bisa mempelajari marketnya teman-teman. Caranya nantinya akan saya bagikan sheet ke Mbak Ratna agar teman-teman bisa mempelajari. Ada tuh mulai dari model bisnis canvas, kemudian konversi nilai, kemudian event canvas. Saya memiliki semuanya dan akan saya bagikan ke Mbak Ratna. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengkonversi teman-teman yang awalnya dari tidak tahu digital marketing hingga menjadi digital marketing, itu ada semuanya. Jadi pembahasan kita kalau kita ngomong UKM dan go digital itu perencanaannya harus matang. Kita harus mengetahui data statistik dari user kita harus mengetahui target market kita, dan kita harus mengetahui SDM yang kita miliki seperti apa. Saya rasa seperti itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Krisna tadi. Saya ulang pertanyaan Kak Krisna. Pak Adi, saya ingin bertanya untuk menjaga UKM kita memasarkan atau mengenalkan produk kita di sosial media dan marketplace. Bagaimana cara kita mendapatkan algoritma kita, produk kita tampil di target pasar yang tepat, dan cara mengatur pemasaran produk agar tidak tenggelam di tumpuk produk lain atau keluar dari algoritma, contohnya marketplace. Ini pertanyaan yang sering terjadi. Oke, yang pertama, pertanyaannya saya jabarkan. Bagaimana cara memasarkan produk kita di sosial media? Jawabannya adalah konsistensi. Rumus sosial media, apapun itu sosial medianya, YouTube, Instagram, TikTok, apapun itu sosial medianya, kuncinya hanya eksistensi dan rutinitas. Eksistensi sama rutinitas. Eksistensi dan berkala. Karena apa? Contoh seperti ini. Kalau teman-teman sudah upload seminggu 2 kali, misalnya di hari Senin sama Kamis, usahakan jadwal itu selalu terpenuhi. Bagi kita praktisi, ada istilahnya, kalau kita ngomong sedikit teknis, itu istilahnya ada crawlbot. Ada robot crawl yang membaca statistik kita dan dikirim ke Google. Dan itu datanya rutin pada hari-hari kita aktif aja. Maka untuk memasarkan produk kita ke sosial media dan marketplace, yang pertama kuncinya adalah eksistensi. Kemudian yang kedua, ketika sampai memasarkan, kenali siapa targetnya, usianya bagaimana, kemudian mereka itu pendidikannya apa, level ekonominya seperti apa. Pastikan itu teman-teman pelajari terlebih dahulu. Saya ambil contoh tadi yang disampaikan bapaknya, melijo atau tukang sayur.
Pertanyaannya, kenapa Melijo kok jualannya kok nggak di Instagram? Kenapa jualannya kok nggak di TikTok? Tapi kenapa menggunakan WhatsApp? Karena mereka Melijo atau tukang sayur ini sadar bahwasannya buat apa saya pakai Instagram sama WhatsApp yang dilihat oleh orang Jakarta Malang tapi nggak beli produk saya, mending di dalam Melijo saya tukeran sama ngasih QR code atau nomor handphone saya kepada ibu-ibu Melijo. Simple, saya tinggal broadcast atau buatkan grup. Bu, saya besok jualan, mau nitip apa? Saya jualan ini. Itu akan menjadi sebuah market. Jadi kita itu jangan, yang terjadi di Indonesia adalah kita mencari market yang ada, kita masuk. Itu teman-teman akan kewalahan loh. Yang terjadi teman-teman akan capek bersaing. Tetapi ciptakan market dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman khawatir, teman-teman masuk ke Facebook, Instagram, masuk ke grup ini, jualannya ketumpuk, jualannya turun. Ya karena teman-teman masuk ke marketnya orang lain. Ciptakan marketnya dari teman-teman sendiri. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan algoritma kita agar produk kita ditampilkan ke target pasar? Jawabannya adalah A/B testing dan juga study market. Apa itu A/B testing? A/B testing itu adalah ketika teman-teman posting dengan hashtag seperti ini, apa yang terjadi? Ketika teman-teman melakukan postingan dengan warna seperti ini di jam seperti ini, apa yang terjadi? Itu harus dilakukan sejak dari dini. Karena apa? Algoritma itu diciptakan untuk masing-masing pangsa pasar yang berbeda. Kemudian yang ketiga, cara mengatur pemasaran produk agar tidak tenggelam di tumpuk produk lain. Tergantung Mas Krisna, itu ditempatkan di mana dulu. Karena apa? Kalau teman-teman numpang di sosial media, sampai kapanpun produknya teman-teman posting akan turun dengan postingan yang terbaru. Satu-satunya cara agar produk kita naik ke atas itu cuma dengan di mesin penelusuran. Nantinya Mbak Ratna atau teman-teman lain bisa mempelajari namanya Search Engine Optimization. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan tadi, ngetik nama saya muncul paling atas, ngetik nama Dapanel muncul paling atas, baik itu di YouTube dan lain-lain, itu namanya Search Engine Optimization. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, kenali produknya, kenali marketnya seperti apa.